Baik, teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Kita baik. Kita awali dengan semuanya dengan lafaz basmalah dan baca doa sesuai dengan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan UTBK ya. Ini soal UTBK ini kemungkinan sih sama ya tipe dan modelnya di UTBK 2 nanti pada saat hari nanti. Jadi ini sudah banyak sekali bocoran-bocoran soal ya, terutama tipe-tipe soalnya. Jadi apa saja yang kemungkinan keluar, terutama di kuantitatif. Jadi relatif kalau teman-teman mengamati, kemudian menyimak pembahasan yang sudah sering saya bahas di kuantitatif, teman-teman diulangi, saya yakin teman-teman pasti bisa. Oke ya. Baik, untuk soal pertama ya. Untuk soal pertama ini ada dalam sebuah kotak terdapat 20 bola yang terdiri dari 8 bola merah ya. Saya tulis ini ya, ada 8 bola merah. Ini ada merahnya. Ada 8 bola ya. Kemudian ada 7 bola putih. Ini yang putih. Ada 7 ya. Kemudian ada yang hijau, ada 5 bola hijau. Berarti yang hijau ada 5 ya. 5 bola hijau ya. Berarti totalnya ada 20 ya. Total 20 bola. Nah, kemudian seseorang namanya BD ini mengambil bola dari kotak tersebut sebanyak A buah ya. Jadi BD mengambil A buah. A buah ya. BD mengambil A buah ya. Kemudian sehingga BD mempunyai kepastian bahwa bola yang terambil pasti terdiri dari 3 warna. Jadi BD ini memastikan bahwa yang bola yang terambil itu 3 warna. Ada warna putih, ada warna merah, dan ada warna hijau. Semua warna terambil ya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan I berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Ingat, catatannya adalah BD mengambil bola itu ya harus 3-3-nya dapat. Jadi saya ulangi, BD mengambil bola itu ya, mengambil bola itu harus 3-3 warnanya dapat. Kalau salah satu bola tidak dapat, dipastikan salah ya, pastikan salah. Maka kita hitung. Kalau misalkan totalnya adalah 20 bola, ini sederhana ya, ini tips dan trik yang saya sampaikan sekarang. Kalau ada soal seperti ini, teman-teman tinggal menghitung saja berapa total jumlah bola. Tadi sudah kita hitung ya, ada 20 jumlah bola. Dari 20 jumlah bola ini, ada berapa bola? 3-3-nya ada. 3-3-nya ada. Ya, ada 3-3-nya ada. Nah, kemudian kalau misalkan BD mengambil bolanya adalah bola merah dan putih, sebenarnya adalah lebih dari 13 ya. Sudah mencukupi. Tetapi apakah dua-duanya, apakah warnanya, 3 warnanya terlampaui? Jawaban tidak ya.
Jadi kemungkinan besar bola yang terambil oleh BD, saya ulangi ya, kemungkinan besar bola yang terambil oleh BD adalah lebih dari 13 bola. Ya. Jadi kemungkinan besar ya, kemungkinan besar bola yang terambil BD, bola yang terambil BD lebih dari 13 bola. Kemungkinan besar ngambilnya ya, secara acaknya. Bisa 16, kalau 15 saja hanya dua yang terambil. Atau misalkan 13 saja, itu juga hanya 2 yang terambil. Karena syaratnya adalah 3, ya, syaratnya 3 bola terambil, maka P-nya atau A-nya ya, atau bola terambilnya pasti lebih besar daripada 13. Sudah simpel. Itu jawabannya. Apa jawabannya? Ketemu ya. Ternyata A-nya ya, jumlah A-nya ini pasti jumlahnya lebih besar daripada 13. Artinya adalah P-nya lebih besar daripada I ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Nah, jawabannya A. Nah, selesai. Ya, ini nomor 1. Diulangi ya. Pertama ada jumlah bola, 20 jumlah bola ya. BD mengambil ketiga bola tersebut, kemudian harus 3 warna yang terambil. Nah, kita tidak tahu berapa jumlah masing-masing ya. Berapa jumlah masing terambil ya, secara acak kan gitu. Tapi 3 warna dipastikan terambil. Berapa peluangnya gitu ya? Maka peluangnya semuanya berpeluang. 8 bola merah berpeluang, 7 bola putih berpeluang, 5 bola hijau berpeluang. 3 bola, 3 warna bola berpeluang untuk diambil. Semua jumlahnya. Dan otomatis nilai A-nya pasti lebih besar daripada 13 ya. Atau P-nya lebih besar daripada I. Itu yang pertama ya. Oke, teman-teman, paham? Bisa dipahami? Untuk nomor 1? Bisa ya? Oke. Kita lanjut lagi ya. Nanti di akhir saja kalau ada pertanyaan, teman-teman di akhir boleh bertanya ya. Di akhir kita 5-5 ya. 5-5 soal, kalau ada pertanyaan boleh ya. Oke, sekarang nomor 2. Diketahui ada satu set data S yang tidak terurut ya. Ada X min 3 ya, saya tulis sini ya. X min 3, kemudian X plus 3, kemudian ada X sendiri ya, kemudian ada X plus 4, dan satu lagi ada X plus 11 ya. X plus 11 ya. Oke, ada 5 berarti ya. Ternyata ada 5. Total ada 5 data ya. X min 3, X plus 3, ada X plus 4, ada X plus 11 ya. Oke. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan I berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke. Rata-rata hitung dari S. Ya. Rata-rata hitung dari S. Kita lihat ya. Rata-rata dari S berapa nih? Kita rata-rata ya. Rata-ratanya kita X ya. X tambah X tambah X tambah X tambah X. Ini 5X ya. 5X. Kemudian ditambah min 3 ditambah 3 ya, kemudian tambah 4
kemudian ditambah 11 ya. Nah, ini semuanya dibagi ini ya. Ini dibagi 5 ya semuanya ya. Ini dibagi 5. Dibagi 5 ya. Karena ada 5 data ya. Nah, 5X dibagi 5X ya. X tulis ya. Kemudian plus min 3 tambah 3 0, 4 tambah 11 15. 15 tambah 5 5 bagi 5 ya. 15 bagi 5 sama dengan 3 ya. Berarti rata-rata dari data ini adalah X plus 3 ya. Jadi rata-ratanya adalah X plus 3. Ini rata-rata ya. Nah, sekarang kita ingin menghitung mediannya. Itu mediannya ya. Median. Median itu artinya nilai tengah. Kita lihat dari data ini. Ya. Kalau kita urut ya. Kalau kita urutkan X ya. Kemudian X min 3. Kalau kita urutkan ya. Kemudian X plus 3. Ini X min 3 dulu ya. X min 3. Kemudian X. Kemudian X plus 3. Kemudian X plus 4. Dan yang terakhir X plus 11 ya. Ini adalah urutan datanya ya. Ingat kalau kita pengen menentukan median, data harus diurutkan dulu ya. Tidak bisa kalau langsung ya. Jadi kalau pengen, ini namanya statistik, selalu data diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. X min 3, X plus 3, X plus 4, X plus 11. Dan ingat median itu adalah nilai tengah ya, atau data tengah. Kita lihat apa mediannya di sini. Ternyata mediannya adalah X plus 3 ya. Nah, kita lihat ya. X plus 3. Sama enggak? Rata-rata dengan mediannya. Ternyata sama ya. Berarti P dan Q-nya sama. Artinya jawabannya adalah C ya. Ya, itu ya. Jadi jawabannya adalah C. Sekali lagi teman-teman, untuk menghitung seperti ini ya, perhatikan angka-angka atau poin-poin di sini ya. Data-data yang ada ya. Untuk menghitung nilai P atau Q ya perhatikan betul ya. Teliti betul. Ya, jangan sampai kita keliru. Nah, untuk soal seperti ini ya, untuk yang soal ini kita pertama rata-rata kita hitung dulu ya, karena ada 5 data, dijumlahkan dulu kemudian dibagi 5. Kemudian untuk nilai Q-nya, medianya diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jangan sampai salah ya. Ingat kunci statistik untuk menghitung median, terutama ya, jumlah datanya harus diurutkan dari kecil sampai yang terbesar. Baru kita bisa menentukan nilai tengahnya. Oke ya. Jadi jawabannya adalah C. P sama dengan Q ya. Itu untuk nomor 2 ya. Oke, sekarang nomor 3 ya. Oke. Direncanakan untuk mengecat sebuah gedung dibutuhkan M orang dalam waktu hari. M orang dalam waktu hari ya. Jika pada saat pelaksanaan 2 orang tukang cat sakit, berapakah hari yang diperlukan untuk mengecat gedung tersebut ya? Jadi ceritanya begini, kita nulis M ya. M orang, kemudian H ya. Berarti untuk bisa mengecat atau menyelesaikan pekerjaan, maka M dikalikan dengan H ya. M dengan H ya. Sama dengan ya. M dikalikan dengan H sama dengan kemudian M-nya ya, karena M-nya M itu jumlah orang ya. Ternyata dalam waktu tertentu orangnya 2 orang tukang cat sakit
berarti M-nya dikurangi 2 ya. M dikurangi 2. Kemudian ini tetap kali H ya. H ini adalah jamnya ya, atau harinya. Hari waktu ya, waktu terselesaikannya. Maka ketika dua orang sakit, jumlah hari yang dibutuhkan adalah tinggal tinggal H ya, di H ini ya. H ini ya. H sama dengan ya M H ya dibagi M dikurangi 2. Ada enggak? Ada ya? Adalah D ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Jadi simpel ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal ini aja M dikurangi 2 ya. MH-nya, M itu totalnya ya sebelum ada yang sakit ya. Kemudian dibagi dengan jumlah orang keseluruhan dikurangi 2 orang yang sakit ya. Jadi MH dibagi M dikurangi 2. Selesai. Ya. Itu teman-teman ya. Ini Pir. Ini baru Ya. Tuh untuk soal nomor 3 ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan boleh bertanya ya setelah nanti 5 soal. Kita per 5 soal boleh kita buka pertanyaan ya. Oke, kita soal berikutnya. Ini soalnya agak rumit nih. Peluang sukses menebak jawaban dalam soal tes UTBK adalah 1/5 untuk setiap soal ya. Jadi ini ceritanya ini kita setiap kita mengerjakan soal, peluang bisa benarnya setiap soal adalah 1/5 ya. 1/5 di peluangnya ya. Ini peluangnya. Peluang setiap soal ya. Peluang setiap soal. Kemudian RB menebak 5 soal. Ini kalau jawabannya menebak ya. RB menebak 5 soal ya. RB ini menebak 5 soal. Ya. Berapa peluang RB menjawab tepat ya? Berapa peluang RB menjawab tepat 3 soal benar? Ini peluang ya. RB menjawab soal benar. Jawab soal benar ya. Oke. Yang pertama teman-teman ya, yang pertama kita tentukan dulu nilai sampelnya, N sampelnya. N sampelnya adalah 1/5 ya. Jadi kita menentukan dulu N sampelnya karena itu peluang ya. N sampel ya. Jadi atau ruang sampelnya yang kita itu ruang sampelnya. Kita lihat ini 1/5 ya. Ini 1/5 adalah peluang setiap soal. Kemudian ada 5 soal yang ditebak. Ini artinya menggunakan kalau kita ini deret ya. Ini menggunakan deret geometri ya. Deret geometri. Masih hafal kan? Masih tahu ya deret geometri ya, untuk menghitung sukunya, suku 1 2 3 4 dan seterusnya ya. Ini menggunakan deret geometri ya. Jadi 1/5 ya. Ini 1/5. Nah, N-nya berapa? N-nya adalah 5 ya. N-nya adalah 5. Nah, 5 kemudian dikurangi 1, ingat ya. N kurangi 1 kan ya. Jadi pangkat 4 ini. 1 ini pangkat 4. Pangkat 4 ya. Oke. 1/5 pangkat 4, maka sama dengan 1 per berapa 5 pangkat 4? Itu 25 kali 25 ya, berarti 6 25 ya. 6 25. Berarti
ruang sampelnya 1/625. Berarti otomatis ya, tuh udah ketemu tuh. 625 semuanya, 625, 625. Sekarang tinggal atasnya. Ya, tinggal A-nya nih. A-nya berapa sih gitu ya? Sampelnya berapa sih sampelnya gitu kan? Oke. 3 soal benar. Yang salah berapa? 2 ya. Kan 3 soal benar. Yang salah berapa? 2 ya. Ada 2 yang salah. Caranya sama ya. Berarti 2. Ya. Dipangkatkan ya. Dipangkat pangkat 5. Ya, ini kalau dipangkat 5 ya. Maka jawabannya adalah 32. Kenapa kok dipangkat 5? Kalau ini bentuknya bukan geometri ya. Jadi dua soal salah. Ini kalau ketemu soal seperti ini lagi ya. Ini trik yang saya sampaikan. Jadi kalau yang pertama terkait dengan ininya adalah menggunakan geometri ya. Ini cara gampangnya. Yang satunya adalah jumlah total yang jawaban yang salah dipangkatkan dengan jumlah soal yang ditebak atau yang dijawab ya. Kalau yang jawab 6 ya 2 pangkat 6. Kalau yang jawab 8 2 pangkat 8. Ini kebetulan 5 jadi 2 pangkat 5. Sama dengan 32. Berarti ruang sampelnya adalah 32 ya. 32 ininya kan N-nya adalah 625 ya, berarti 32/625. Oke ya. 32/625. Ada nggak? Oh, nggak ada. Ya. Ingat, ada berapa kali? Ada berapa soal? Ini untuk menghitung setiap soal ya. Ini peluang setiap satu soal. Ada berapa soal ternyata? Ada 5 soal. Berarti 32/625 dikali 5. Sama dengan 32 kali 5 berapa? 160 ya. 60/625. Ada nggak? Ada ya, ternyata ada. Jawabannya adalah D ternyata ya. Nah, ini teman-teman ya. Tuh, jadi saya ulangi, kalau menemukan soal seperti ini, ada peluang model seperti ini. Pertama kita cari dulu untuk ruang sampel dulu ya. Ruang sampel itu menggunakan geometri ya. Geometri karena rasio ya. 1/5 dan 1/5 terus ya. Jadi 5-nya dikurangi 1-nya pangkat 4. Kemudian untuk A-nya ya sampelnya berapa jumlah soal yang salah ya? Ternyata 2. Nah, 2 pangkatan 5. Ya 32 ya. 32 tinggal 32/625. Ingat ada berapa soal totalnya ya. Nah, ini kalau bahasa koin kan berapa kali koin dilempar nah gitu ya. Tinggal dikali aja. 32/625 dikali 5 sama dengan 160/625. Oke, teman-teman ya. Mudahan paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh bertanya setelah ini. Oke, kita terakhir untuk sesi yang pertama nih. Setelah ini boleh bertanya ya. Bilangan P dan Q adalah prima, berbeda dan kurang dari 12. Jika jumlah P dan Q kurang dari 12, maka hasil kali P dan Q yang mungkin adalah, ini mudah sekali ya. Coba perhatian teman-teman. P dan Q adalah bilangan prima. Bilangan prima itu apa saja? Ada mulai dari mana? Dari 2 ya. 2, 3, 5, 7. Nah, keterangannya dari kurang dari 12. Ini kata kuncinya ya. Kurang dari 12 berarti hanya 2, 3, 5, 7. Ya, oke ya. 2, 3, 5, 7. Hanya 4 ya, hanya 4 bilangan. Nah, P dan Q-nya kemungkinan di situ ya. Jika jumlah P dan Q kurang dari 12, coba kalau kita jumlahkan. 2, 3, 5, 7. Kalau dikali jumlahnya P dan Q-nya kurang dari 12. Bisa 2 sama 3, misalkan ya. 3 sama 5 bisa ya. Atau 3 sama 7 bisa ya. Yang jelas 5 sama 7 nggak bisa ya. Karena keterangan lagi
Kalau dijumlah kurang dari 12. Masalahnya di pilihan 1, 2, 3, 4-nya, perhatikan ya. 55, yang 55 nih ya. Yang 55. Berapa kali berapa ini? Ini 5 kali 11 ya. 5 kali 11. Nggak mungkin ya, karena mungkin juga sih, karena kalau dari 11, kan 11 termasuk bilang prima, betul ya. Cuma jumlahnya 16 ya. Tidak memenuhi syarat ya. Oke. Sekarang 35. 5 kali 7. Mungkin ya, kalau perkalian ini mungkin. Cuma kalau penjumlahannya mungkin enggak. Tidak mungkin juga kan, karena tidak memenuhi syarat ya. Syaratnya ingat ya, kurang dari 12 kalau dijumlahkan. 25 ya. 25 5 kali 5 memenuhi ya perkaliannya sama penjumlahannya. Cuma ingat ada syarat yang lain, berbeda. Angkanya berbeda. Ini kan sama 5 kali 5, nggak mungkin. Maka jawabannya ya ini, 23 dikali 7 ya. Ya, 3 tambah 7 10. 3 dan 7 berbeda angkanya. Nah, pasti jawabannya hanya ini ya. Jadi jawabannya adalah D ya, hanya 4 yang benar. Tuh teman-teman ya, untuk sesi pertama silakan kalau ada pertanyaan